Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama yang saya hormati para pembina, juga Ketua Majelis Ahad Duha pagi ini, serta para jamaah, hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita rada beda dengan hari biasanya, karena di pengajian Ahad atau Minggu Ahad ini kita melaksanakan acara 17 Agustus yang ke-80 di Masjid Jakarta Islamic Center, yang tadi dilaksanakan secara khidmat tanpa perencanaan yang panjang, tapi alhamdulillah berjalan dengan bagus. Dan ini bisa dilanjutkan bagi umat Islam di mana saja, di majelis taklimkah, para jamaah masjid, karena sesungguhnya kemerdekaan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita bangsa Indonesia. Mudah-mudahan acara tadi menjadi tambahan amalan soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kembali menyampaikan bersyukur kehadirat Allah, selawat dan salam untuk Rasulullah. Tema yang diangkat pada Ahad Duha ini terkait dengan syukur kepada Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa kata syukur sudah menjadi sesuatu yang membuming dan bahkan sudah menjadi bahasa Indonesia. Jadi bukan lagi milik umat Islam, tapi sudah menjadi milik bangsa Indonesia. Banyak kata-kata yang diambil dari agama yang dijadikan bahasa nasional kita. Seperti kata adil, itu berasal dari agama kita. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Hendaklah kamu berbuat adil, karena dengan adil itu sangat dekat dengan ketakwaan. Kata makmur juga bahasa agama kita. Bahkan kita menggunakan hari sehari-hari dari mulai Ahad sampai Sabtu itu berasal dari agama kita. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu atau Arbi'a, Khamis, Kemis, Jumat, Sabtu, itu dari bahasa agama kita, dari bahasa yang kita yakini. Sampai nama-nama bulan pun dijadikan bulan, disebut namanya bulan Jawa. Dari mulai bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, bahasa Jawanya, bahasa kitanya, ini juga sudah menjadi bahasa sehari-hari. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan pun Diwan. Wakil bahasa agama, Ra'iyah itu rakyat. Nah, jadi dengan demikian sungguh para ulama-ulama kita dulu memasyarakatkan bahasa agama ini menjadi bahasa yang diterima oleh bangsa kita. Mudah-mudahan kita semuanya ini bisa melanjutkan dan terus melestarikan bahasa yang kita berasal dari kata-kata yang diambil dari agama kita. Bapak dan para jamaah, kata syukur kalau dilihat dari arti secara bahasa adalah artinya terima kasih.
segala bentuk terima kasih itu namanya syukur. Hendaknya kita harus bisa menyebut kata terima kasih apabila ada diberikan oleh siapapun, besar maupun kecil, suka maupun tidak suka yang kita terima, yang kita memang menerimakannya, katakanlah oleh kita kepadanya terima kasih. Itu adalah maknanya syukur. Tetapi kalau kita bisa melihat dari makna yang sesungguhnya secara istilah, kata syukur ini disebutkan di dalam sebuah keterangan, asyukru zuhuru asari ni'matillah ala lisani abdihi sana'an wa'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan. Nah, ini secara istilah. Artinya apa? Syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada diri kita, maksudnya melalui lisan berupa pujian dan pengakuan melalui hati berupa persaksian, dan Allah akan menambah nikmat itu dengan syukur tadi, serta menjauhkan diri dari perbuatan yang memaksiati kepadanya. Itu secara istilah. Namun kata syukur kadang juga ada sisi negatifnya dalam bahasa kita sehari-hari. Dan ini lazim kita ucapkan di dalam kalimat-kalimat itu. Contoh, kemarin anak tetangga jatuh, syukurin. Positif negatif ini? Negatif. Ayamnya tetangga kita hilang, syukurin, pelit. Kata syukurin berarti negatif. Padahal yang tadi kita mengerti bahwa kata syukur asalnya itu adalah ungkapan terima kasih kepada mereka yang memberi kepada kita. Suka maupun tidak suka, kita terima dengan ucapan terima kasih. Kita mintanya uduk, dikasih nasi goreng, kita nggak suka, tapi tetap kita terima kasih. Masalah nanti mau dimakan lanjut atau tidak, kita tidak perlihatkan, tapi ungkapan terima kasih itu harus disampaikan. Di dalam Al-Quran surah At-Tahrim, pada ayat yang surat At-Tahrim pas surat apa tuh? At-Tahrim ya, ayat yang ke-7. Surat Ibrahim ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengizinkan kepadamu, jika kamu bersyukur maka pasti aku akan menambahkannya kepada kamu. Akan tetapi jika kamu ingkar, kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi lawannya syukur adalah kufur. Itu bahasa kita juga sehari-hari, kufur lo nggak berterima kasih, artinya kamu kufur. Padanannya adalah juga ingkar, artinya menolak. Nah, dalam kalimat ayat yang disebutkan pada ayat ini tadi, bahwa
diperkenankan secara terbuka melaksanakan syukur. Jadi kalimat ta'adzana ya ta'adzanu artinya menyampaikan secara terbuka manakala kamu diberikan oleh Allah berbagai macam nikmat. Ayat yang sepadan dengan ini dijelaskan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Fa amma apa wa amma? Wa amma atau fa amma? Fa amma. Coba lihat di Al-Quran, wa apa fa? Wa ya. Dan adapun dengan nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu bercerita. Bu, pas pulang dari acara Ahad Duha di masjid kita ini, barusan ada WA kepada kita, Ibu, Pak Lurah memberikan hadiah berupa kudungan merah putih untuk keluarga kita. Kemudian kita cerita kemana-mana, cerita ke tetangga, cerita ke saudara, WA kepada yang lain. Kenapa? Adapun dengan nikmat dari Tuhanmu hendaklah kamu bercerita. Boleh. Apalagi nikmat Allah. Kemarin saya punya saudara, saya pernah dulu dibantu oleh yang bersangkutan berobat, dan ternyata alhamdulillah berobat dengan izin Allah, diberikan oleh Allah sehat. Boleh nggak cerita itu? Boleh. Segala nikmat yang Allah berikan hendaklah bercerita. Nah, yang disampaikan secara terang-terangan ada dua lagi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Satu diantaranya, hendaklah bercerita secara terbuka manakala Allah berkenan memberikan izin kepada kita dalam melaksanakan ibadah haji. Wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Kata Allah kepada Nabi Ibrahim, disampaikan kepada Nabi Muhammad, hei Ibrahim, telah diizinkan oleh Allah, wa'adzin, kau berikan penyampaian secara terbuka, bin nasi kepada manusia, wa'adzin fin nasi kepada manusia, bil haji dalam melaksanakan perintah haji. Makanya kalau ada orang mau berangkat haji cerita ke sana ke sini, boleh nggak itu? Boleh. Kenapa? Karena memang namanya yang disebut dengan nikmat ini hendaknya kita sampaikan secara terbuka. Oh, jangan kita, gue bingung sama tetangga, kenapa berangkat pulang haji nggak ada yang tahu sebelah kiri kanan juga. Tapi dari Kementerian Agama memang ibu dan bapak itu kemarin dipanggil melaksanakan ibadah haji, tapi diem-diem aja, meneng-meneng baik, ora-ora ngomong, nggak nyebut-nyebut. Lalu apa alasannya? Saya takut ria, saya takut hati saya nggak ikhlas. Ini ibu dan bapak dibolehkan menyampaikan secara terbuka nikmat Allah yang namanya pergi haji. Yang ketiga, yang boleh disampaikan dan memang diserukan secara terbuka, yaitu
di mana kita mendapatkan perintah dan panggilan sholat 5 waktu. Makanya mereka yang diperintahkan itu namanya muazzin, diperkenankan menyampaikan secara terbuka. Bu, ditanya sama tetangga, mau kemana? Enggak, saya mau ke depan. Bilang aja saya mau melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Kemana ibu? Saya ingin melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid. Boleh terang-terangan. Tetapi hal-hal yang terkait dengan yang sunnah itu sembunyikan. Tadi malam ibu tahajud, tadi malam ibu baca Quran, tetangga melihat lampu ibu nyala terus, ada apa? Emang nggak tahu semalam saya tahajud, semalam saya baca Quran. Itu yang begitu sebaiknya dirahasiakan. Adapun yang sholat 5 waktu ini nggak ada, dan bahkan tidak ada izin dari suamiku dari seorang istri, itu tidak dosa. Misalkan, ibu tadi kemana ibu? Ke sebelah pak sholat asar berjamaah. Kok ibu nggak izin sama saya? Itu ibu dan bapak sekalian nggak ada istilah minta izin untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Nggak ada. Ya cuman kalau kepantesannya sih ya boleh aja. Pak, pintu jaga ya, mama mau ke masjid. Suami juga. Kalau ibu masih kurang sehat, biarkan papa aja yang ke masjid. Memang yang paling utama ke masjid adalah laki. Kalau perempuan apabila dia mau ke masjid melaksanakan 5 waktu nggak boleh dilarang. Tapi kalau laki-laki sangat dianjurkan melaksanakan sholatnya itu di masjid. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak disebut orang itu sholat bagi tetangga masjid kecuali dia melaksanakannya di masjid. Nah, ini 3 hal ini dinyatakan secara terbuka. Maka oleh Allah disebutkan di dalam ayat yang tadi disebutkan, la azidannakum, dengan bersyukur secara terbuka tadi Allah akan berikan tambahan-tambahan kebaikan kepadanya. Ada yang menyebut diberikan keberkahan. Apa yang disebut dengan berkah? Berkah artinya bertambah kebaikan. Alhamdulillah, dia kemarin cerita dikasih sesuatu dari Pak Lurah ngomong, Pak Lurahnya sampai dengar, Pak Lurah emang ngasih kepada ibu itu ya dengan keluarga di sana? Betul. Kenapa? Dia ngomong ke saya dikasih oleh Pak Lurah. Apa kata Pak Lurah? Masya Allah, orang ini baik sekali, diberikan dia menyampaikan kepada orang lain. Nanti kalau saya ada rezeki lagi, saya akan kasih lagi, bukan kudungan, mukena sama Qur'annya. Alhamdulillah, jadi bertambah kebaikannya. Kemudian anak yang melihat ibunya bersyukur tadi, Mamah memang luar biasa, jarang seperti Mamah bisa bersyukur seperti itu. Baru dikasih kudungan aja udah ngomongnya enak bener. Saya nanti kalau ada rezeki saya pun akan berikan yang lain kepada ibu saya dengan orang tua saya bapak. Insya Allah anak itu pun akan menjadi anak yang berkah juga. Itu karena kita bersyukur. Nah ibu-ibu, ada cerita sedikit yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Saya bacakan saja hadisnya begini. Ini kata syukur ini. An Abi Hurairah
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan ra'a kalban yakulu tsara minal atashi fa akhadha ar-rajulu khuffahu faja'ala yaghrifu lahu bihi hatta arwahu fasyakarallahu lahu fa adkhalahul jannata rawahul Bukhari. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pernah ada dulu seseorang melihat anjing yang kehausan menjilat-jilati tanah, kemudian orang tersebut mencidukkan air dengan sepatunya dan diberikan minum kepada anjing tersebut yang kehausan, sehingga anjing tersebut merasa segar. Lalu Allah berterima kasih kepadanya dan dimasukkan orang itu ke dalam surganya Allah. Oh, Ibu, ini hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa dulu pernah ada seorang laki-laki melihat seekor anjing yang kehausan menjilat-jilati tanah basah dan dia ingin minum, tapi hanya itu yang ada. Kemudian diambilkan sepatunya, ditaruhkan air, diminumkan kepada anjing tersebut. Maka Allah bersyukur dan dia dijanjikan oleh Allah akan masuk ke dalam surga. Jadi rupanya bersyukur itu bukan kita saja, Allah itu pun maha bersyukur. Para mufasir memaknai Allah maha bersyukur, artinya Allah maha membalas. Wa kanallahu syakiran alima, dan adalah Allah maha bersyukur lagi dia maha mengetahui. Jadi Allah maha bersyukur, Allah pun berterima kasih. Kepada siapa? Kepada mereka yang benar-benar mau ada kepedulian kepada orang lain. Jangankan orang lain, kepada binatang saja dalam hadis tadi. Nah, jadi kalau ibu bapak dalam menolong secara kemanusiaan, secara umum nggak boleh kita melihat siapa dia. Contoh, pulang dari sini kita nemu dompet, begitu kita baca dia KTP-nya bukan orang Islam, apa kata kita? Biarin amat, bukan orang Islam ini. Pas dilihat lagi ada duitnya, rezeki. Kalau orang yang bersyukur, yang berterima kasih tadi, Allah memberikan mata untuk bisa melihat, kemudian tangan bisa mengambil dan mulut bisa kita ngomong, kita cari alamat ini, maka orang yang seperti itu Allah akan balas jauh lebih besar dari apa yang ada di dompet. Bu, ibu, kalau nemu dompet di jalan kita nggak punya duit bagaimana? Apalagi dompetnya itu tadi namanya bukan nama orang Islam. Apa kita berbuat baik harus kepada orang Islam saja? Tidak. Di dalam hadis Nabi disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang sangat besar manfaatnya untuk manusia. Nih bangsa kita sekarang, ibu, bapak, dulu yang berjibaku, yang berjuang, yang melawan penjajahan Belanda, bahkan bangsa-bangsa yang menginjakkan kakinya untuk menjajah di tanah air kita ini.
kemudian mereka berjuang untuk kepentingan kemerdekaan bangsa kita ini. Nah, ada nggak kalimat yang disebutkan oleh para pejuang kita ini? Nanti yang boleh menikmati ini hanya orang yang seiman dengan saya kalau udah merdeka, dan tidak boleh orang yang selain daripada orang yang beriman. Ada nggak ucapan dan kata ataupun sejarah yang menyebutkan seperti itu? Tidak ada. Yang senang siapa? Semuanya. Bukan saja umat Islam, tetapi orang yang non muslim pun ikut merdeka. Tadi disampaikan oleh Pak Haji Said, berdiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka, merdeka, merdeka. Haji ke Abdurrahman ikut juga keras, Pak Kiai Aib juga ikut keras, saya juga ikut keras. Kenapa? Ternyata kemerdekaan yang kita sekarang ini berada bukan untuk umat Islam semata-mata, tapi untuk seluruh manusia. Boleh, dan itulah prinsip Islam itu, di dalam kita memberikan kebaikan tidak mengenal kepada siapa kita berbuat baik. Betul? Ada orang jatuh bukan orang Islam, barin amat, bukan orang Islam ini, mampus sekalian, modar sekalian. Nggak boleh. Kita lewat saja dengan tetangga kita, kita bawa yang wangi-wangi. Nggak boleh kita membuka bawaan yang menyebabkan orang itu mencium, kecuali kita niat mau mengasihi kepada mereka. Bawa duren 10, rumah yang dilewatin 3, ibu bapak harus ngasih loh. Walaupun dia bukan seiman dengan kita. Nah, maka oleh karena itulah ibu dan bapak sekalian, kalau kata syukur ini dijadikan landasan kita, maka sesungguhnya Islam ini adalah benar. Kita yakini rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk sekalian alam. Ayo kita semuanya mensyukuri nikmat Allah. Dari sekecil apapun nikmat itu jangan diingkari, apalagi besar. Kalaulah itu datang dari orang, kita ucapkan terima kasih. Dan dengan ucapan terima kasih itu Allah senang melihat kita dengan perilaku dan perbuatan itu. Di dalam sebuah hadis Nabi disebutkan, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa saja yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Ibu, bapak pernah begitu makan bilang kepada ibu, Bu, masakannya hari ini enak benar, terima kasih Bu, saya suka makanan ini. Ibu kira-kira diucapin berterima kasih suami kepada kita seneng nggak? Pertanyaannya, suami kita suka begitu nggak? Loh, kata ibu loh Pak. Ibu diberikan makanan oleh suami, pulang udah capek, udah jam 7 malam, entah yang dibawa suka atau tidak, kemudian bawa makanan. Papa, itu bawa apa Papa? Ini makanan untuk kita Bu, untuk ibu. Ya, makanan begitu, dari dulu bosen gua mah. Ini ibu, nggak boleh kita mengecilkan pemberian dari orang, tetap kita ucapkan Bapak yang baik, terima kasih. Apa yang telah Bapak berikan ini insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Perkara itu nggak suka, umpetin, nanti kasih sama tetangga sebelah. Bu, udah habis Bu. Kalau Bapak yang beli, apa sih yang gak saya habisin Pak? Padahal mah itu dikasih sama tetangga. Nah, ini ibu sekalian, boleh kita berbohong untuk menjaga keutuhan rumah tangga.
Boleh kita berbohong, boleh kita berterima kasih berbohong untuk menjaga keutuhan rumah tangga kita. Begitu dibeliin pakaian, kata suami sih pantas banget dibakal istri. Begitu dikasih, mama ini baju untuk mama, saya suka sekali warna ini. Kata sang istri, bapak masya Allah dari dulu model begini yang saya pengen. Oh papa ketemu aja pakaian model begini, warna yang begini, dipakai sehari-hari, dipakai masak, dipakai nyuci, dipakai kondangan, dengan niat mudah-mudahan seminggu habis ini pakaian. Nah itu yang begitu boleh. Kita berbohong tapi apa? Untuk keutuhan. Cuman nanti kasih tahu bapak, kalau mau beli pakaian yang model begini, saya tolong dikasih tahu ya, diajak. Emang kenapa? Enggak, seneng aja. Kok ibu bilang begitu? Bukan, kemarin sengaja saya pakai itu bukan saya seneng-seneng banget sih bapak. Bapak salah pilih. Nggak akan marah kalau dibilanginnya udah habis. Tapi kalau belum dipakai udah nyocor itu mulutnya, nah itu pasti marah. Demikian juga kita sebagai laki-laki suami, makanan kurang enak, sayur kurang enak, kita berbohong, mama makanan yang mama masak luar biasa enaknya. Begitu dia ke dapur kita tuangin ke solokan, bapak udah habis. Waduh, masakan yang ibu masak ini luar biasa. Sampai papa begitu senengnya, habis liatin. Begitu dapat duit, rezeki, kita ajak makan ke warung. Begitu kita makan, mah ini masakannya yang mama masak, yang masakan di sini, coba kita nikmati. Papa kayaknya nikmat bener, enakan punya pamah dikit. Loh begitu, banyakan yang ini. Kenapa? Yang kemarin mama bikin keasinan. Sungguh yang kemarin itu papa nggak makan dikasih sama solokan. Itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena kesalahan ibu kalau diberikan pada waktu itu juga bisa tumpah ke mulut, bisa tumpah ke muka. Betul nggak? Nah dengan demikian ibu dan bapak sekalian, ini menunjukkan kita harus banyak berterima kasih kepada manusia. Dan boleh kita berbohong demi menjaga keutuhan rumah tangga kita sendiri, tapi untuk menjaga keutuhan rumah tangga sendiri. Katanya bohong nggak boleh. Betul, bohong secara umum nggak boleh. Ibu punya uang nggak? Nggak punya. Benar nggak punya. Padahal dia punya, itu namanya bohong. Ibu sekolah nggak? Sekolah di mana? Di SMA. Punya ijazah nggak? Punya. Padahal nggak punya, itu bohong. Yang begini namanya dosa. Nah maka oleh karena itu berbohong walaupun sekecil apapun akan membawa dosa, dan dosa itu akan membawa kepada kesengsaraan atau dalam bahasa lain neraka. Hadirin hadirat sekalian jamaah Ahad Duha yang saya hormati, dari makna syukur yang tadi disampaikan kepada kita semuanya ini, kita melihat makna syukur ini. Kalau dilihat dari ayat yang lain, makna syukur itu juga artinya menjaga keutuhan pahala kita di hadapan Allah. Dengan kita bersyukur, pahala kita akan tetap oleh Allah dijaga sampai hari kiamat. Nih ayatnya nih. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin balillahu fa'bud wa kum minasyakirin. Itu firman Allah pada surah
Az-Zumar, artinya dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu, pada Nabi Muhammad maksudnya, yaitu para nabi-nabi sebelumnya, sebelum kamu, jika kamu mempersekutukan kepada Tuhan musyrik, niscaya akan hapuslah amalan-amalanmu dan tentulah kamu akan termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu maka hendaklah kamu sembah kepada Allah dan masuklah kamu kepada kelompok orang-orang yang bersyukur. Tuh, orang yang bersyukur memperkuat, mengekalkan segala kebaikan-kebaikannya sampai kiamat. Ya, jangan kita lalu kalau yang kecil malas gua syukur, kalau yang kecil malas bersyukur, ketika gede nggak bakal bersyukur lagi. Dikasih duit 50.000 nggak pernah bersyukur, dikasih gede ya baru segini, orang lain 5 juta, dikasih 500.000 nggak bersyukur juga. Kenapa? Orang lain 5 juta, kita cuma dapat 500. Padahal ketika 50.000 nggak bisa berterima kasih, dikasih 500.000 pun nggak bakal berterima kasih. Kalau orang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, bagaimana berterima kasih kepada Allah? Ibu punya anak, kita punya anak semua. Anak itu tidak pernah berterima kasih kepada orang tuanya, maka dia pasti nggak bakal bisa berterima kasih kepada Allah. Betul nggak? Kepada ibunya saja nggak berterima kasih, apalagi kepada, sama dengan kita tidak berterima kasih kepada para pejuang-pejuang bangsa kita dulu. Dengan kita melanjutkan cita-cita, tinggal terima kasih. Bagaimana mau kita mau jadi orang yang bisa menegakkan kebenaran di negara kita ini? Nggak bakal bisa. Kenapa? Para pejuang-pejuang bangsanya saja tidak pernah dia ucapkan terima kasih. Saya semalam sebenarnya ada acara begini. Biasa 17 Agustus kumpul warga, yuk kita kirimkan Fatihah, kita baca tahlil, kita mohon ampun kepada Allah untuknya agar dia diberikan ampunan oleh Allah. Tahlil ila hadratin Nabil Mustafa bla 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 bla. Kemudian kita kirim kepada para ulama-ulama kita yang mengajarkan kepada kita. Dan yang terakhir, mari kita kirimkan Fatihah untuk para pejuang-pejuang bangsa kita, agar mereka yang seiman dan seagama dengan kita diterima oleh Allah segala perjuangannya, diampuni dosa dan kesalahannya. Kita baca Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan bacaan-bacaan yang berikutnya. La ilaha illallah wallahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca lagi qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dulu kemudian kita baca ayat kursi. Setelah itu kita baca tahlil, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa kali? Saya baca 33 kali. Kemudian baca doa arwah untuk para pejuang-pejuang kusuma bangsa. Dan ternyata begitu tidur mimpi. Mimpinya apa? Ya Allah, bertemu dengan orang tua kita. Mimpi kepada teman-teman kita dulu yang meninggal dunia, kita bersalaman dengan dia. Mimpi kita mendapatkan rezeki dari Allah. Alhamdulillah. Ini semuanya karena kita berwasilah kepada Allah melalui kebaikan-kebaikan para pejuang-pejuang kita. Suka baca Fatihah? Suka. Tadi sudah kita baca Fatihah tadi bareng-bareng, alhamdulillah. Mudah-mudahan ntar malam mimpi dianterin sama Pak Camat hadiah-hadiah 17 Agustusan, mudah-mudahan dianterin sama calon-calon orang-orang yang akan menjadi pemimpin kita, memberikan dengan ikhlas. Itu pun termasuk balasan dari Allah. Nah, ini barangkali
Ternyata bahwa kita diperintahkan bersyukur kepada Allah ini adalah semata-mata karena kita ingin mendapatkan keberkahan. Semoga dengan materi yang bersyukur ini kita diberikan oleh Allah apa yang menjadi harapan kita, baik harapan dunia juga harapan akhirat kita. Moga-moga amin ya rabbal alamin. Barangkali sampai di sini. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau memang nggak ada, alhamdulillah. Silahkan. Ya, terima kasih Pak Kiai. Silahkan minum dulu Pak Kiai. Ya, alhamdulillah. Apa yang disampaikan sama guru kita Al Mukarram Kiai Haji tadi, masalah kita bersyukur. Ya mungkin ibu, bapak yang kurang paham, kurang ngerti, silahkan tanya. Tapi nanyanya sesuai dengan temanya Bu ya. Kata saya ya, jangan kata orang-orang lain. Untuk pribadi aja. Silahkan. Siapa yang mau nanya? Ayo Bu. Ya, ini Pak Haji dulu nih. Pak Kiai, mohon saya izin memberikan pengumuman sebentar, nanti saya akan bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dimuliakan Allah, semoga semuanya sehat ya Bu. Ya, saya minta izin sama Pak Kiai untuk berikan sedikit informasi atau pengumuman bahwa besok, hari Ahad besok tanggal 24 kita akan ada istighosah dan acara syukuran dalam arti kata bukan makan-makan ya Bu ya, tapi syukuran dalam arti kata kita zikir akbar. Oleh karena itu kepada ibu-ibu semua, bapak-bapak, mohon berkenan pada Ahad besok tanggal 24 ya, kita tolong hadir lagi. Dan saya anjurkan supaya karena itu dalam rangka menyambut juga hari kemerdekaan, bajunya gamis kayak sekarang dan dengan kerudung merah juga. Kecuali pemain Marawis dipersilakan untuk baju atau pakaian yang seragamnya Marawis. Saya ulangi nih Bu Ibu, bahwa tanggal 24 kita akan acara istighosah dan zikir akbar. Mohon hadir ya Bu ya. Ya, pakaiannya pakaian ini aja. Kalau andainya sudah agak keringatan ya dicuci aja lah. Terus yang anggota Marawis silakan kalau mau pakai seragam Marawisnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mohon izin nanya. Teknik-teknik atau syukuran yang kita bersyukur itu apa saja yang kita lakukan Pak Kiai? Kemudian yang berikutnya tentang istighfar. Istighfar itu sebaiknya kita laksanakan, apakah ada hitung-hitungannya Pak per hari dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Haji bertanya tentang syukur. Apa sih teknik-teknik kita bisa menjadikan diri kita ini bersyukur? Tentu Ibu dan Bapak, ungkapan syukur tadi teknik-tekniknya bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, bisa juga syukur ini dengan kita menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Ini teknik-tekniknya. Kalau misalkan kita di dalam menerima kebaikan dari orang, ya kita tentunya mengucapkan terima kasih, alhamdulillah. Tapi di saat kita misalkan ada panggilan azan, saya bersyukur kepada Allah dengan saya melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sholat. Begitu ada anak-anak yang sedang main judi, apalagi sekarang kan terkenal dengan judi online, dia pakai HP. Nah ini harus diingatkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah kalau kamu seperti ini, Papa akan ambil HP-mu, tidak lagi akan diberikan HP kepadamu. Kenapa? Karena kamu ternyata menggunakan HP itu bukan untuk kepentingan kebaikan, tetapi untuk berjudi. Nah ini adalah teknik-teknik kita menyampaikan syukur. Tidak mesti dengan kalimat alhamdulillah, terima kasih.
Kemudian ada panggilan sholat, kita nggak pernah pergi. Ada puasa, kita nggak melaksanakan saum. Ada anak nakal berbuat begitu, kita syukurnya itu, tekniknya itu dengan kita menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, tapi dengan cara kondisi yang sesuai dengan adanya. Kalau anak jangan dipukul, ya kita ingatkan, kita sampaikan dengan kalimat-kalimat penyampaian yang indah. Itu namanya teknik-teknik kita bersyukur. Tidak mesti dengan hanya ucapan saja, tapi satu saat dengan perbuatan, dengan amalan-amalan yang nyata. Adapun pertanyaan yang berikutnya tadi, apakah ada hitung-hitungannya istighfar? Di dalam kalimat istighfar ini, hitung-hitungannya secara formalnya memang tidak disebutkan. Tapi kalau kita melihat dari contoh-contoh yang ini, Nabi menyebutkan tidak kurang memohon ampun kepada Allah sehari antara 70 sampai 100. Itu ada kalimatnya. Khususnya ketika kita ini berada di malam hari. Ibu, ada kalimat yang akan membawa hidup terasa mudah dan ringan dan Allah akan kabulkan. Tapi dibaca 100 kali, cuman kalau dibaca kurang lebih 10 menit. Istighfarnya 100 kali. Begini, yang saya pernah alami dan dirasakan, saya diamalkan dengan sampai hari ini. Cuman diamalkannya rada berat nih Ibu, diamalkan rada berat sedikit. Diamalkannya sebelum sholat subuh, maksudnya sebelum waktu subuh. Kalimatnya enteng. Subhanallah walhamdulillah, bukan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah. 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 Itu diamalkan Ibu setiap malam menjelang waktu subuh tiba. Yang rutin saya baca cuma 10 menit. Pegang tasbih sampai akhir. Ya kalimatnya kalau saya sendiri begini. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah. Ibu, insya Allah kesulitan Ibu oleh Allah dibukakan. Karena di dalam Al-Quran kata Allah, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Yang pertama, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah akan memberikan curahan hujan yang cukup kepada kita. Kalau hujan udah cukup, tanam-tanaman kita subur, betul enggak? Itu kata Allah dalam Al-Quran. Wa yumdidkum bi amwalin, Allah akan berikan banyak rezeki, banyak harta. Dan Allah akan berikan juga banyak anak-anak keturunan kita. Nah, jadi dengan istighfar itu ternyata Allah memberikan yang pertama ampunan. Yang kedua, Allah akan berikan kemakmuran. Yang ketiga, Allah akan memberikan rezeki yang tidak diduga. Dan yang keempat, Allah akan berikan keturunan yang banyak. Itu tadi kalau misalkan ditanya oleh Pak Haji Ike,
Apakah ada jumlahnya? Itu di antara lain yang saya dapati. Kemudian dalam hadis-hadis yang lain, istighfarlah kamu setelah sholat minimal 3 kali. Assalamualaikum warahmatullah ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Amalan, semua amalan itu kalau kita sudahi dengan ucapan alhamdulillah, kecuali sholat. Apabila kita sudahi astaghfirullah berapa kali? Minimal 3 kali. Ada lagi 1 kali dibaca oleh kamu, oleh kita. Dibaca siang, Allah akan ampuni dosa-dosa malam harinya. Dibaca malam, Allah akan ampuni siang harinya. Itu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Sebesar apapun dosanya oleh Allah akan diampuni. Tuh, jadi ada hitung-hitungannya, minimal 1, palingnya 3 kali. Maka yang lazim Nabi baca 70 sampai 100. Saya ijazahkan kepada ibu yang tadi saya sampaikan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah. Ibu hitung 40 hari saja, rasakan perbedaannya. Apalagi selama 40 hari nggak putus. Kecuali kalau misalkan ibu dalam keadaan ini boleh dibaca, karena itu tidak haram hukumnya. Ibu dalam keadaan haid, anak kita gadis dalam keadaan haid, nak baca nak. Bagaimana bu kalau saya dalam keadaan haid? Nggak apa-apa. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah. Lihat 40 hari perbedaan perasaan kita beda. Itu barangkali Pak Haji ke tentang apa yang disampaikan tadi, itu jawabannya mudah-mudahan nggak puas. Ada lagi? Masih ada? Ya. Mana dulu ini? Ya udah yang dekat Bu ya, ntar Bu ya, bentar. Sikat aja namanya apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Erli. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apakah bentuk syukur itu bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan suatu masalah? Terima kasih Pak Ustadz. Wih, hebat tuh pertanyaan. Ibu siapa tadi? Satu lagi Pak Ustadz ya, tahu nggak? Mana yang mana tadi? Ya. Sikat aja nanyanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di luar tema Pak Ustadz. Ini mau nanya tentang keluarga Pak Ustadz ya, boleh? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Ernita Pak Ustadz. Saya tinggal di Rawa Indah. Yang saya bertanya begini Pak Ustadz tentang keluarga. Saya sebagai kakak, saya mempunyai adik Pak Ustadz. Nah yang saya tanya begini, kita dianjurkan bersilaturahmi bersama orang lain dan apalagi adik kandung. Nah karena saya sebagai kakak, saya rumahnya agak jauh, saya datangin untuk niat silaturahmi. Karena pesan dari mbak dari kampung suruh silaturahmi sampaian, jadi kita menyampaikan amanah. Nah sampai ke sana agak jauh menyiksa. Sampai di sono jawaban adik dan keluar bininya nggak enak, tapi kita menangis saat itu mendengar kata-kata adik ini. Tapi saya di jalan pulang ke rumah setelah habis sholat, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, apakah boleh saya seperti ini? Saya mendoakan sadarkan adik saya ini yang bernama ini, biar dia nggak begitu sama orang lain, dan saya sebagai kakak sudah memaafin dia, meminta kepada Allah memaafin dia gitu. Apakah saya salah?
Ya, pertanyaan saya seperti itu Pak Ustadz. Apakah saya berdosa mendoakan adik saya biar sadar? Ya, pertanyaannya begitu, cuman saya nggak ngerti tuh, kebanyakan cerita. Ya. Ya, satu lagi. Ya. Satu lagi silakan. Ini terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, yang ingin saya tanyakan, apakah ini termasuk bersyukur bila kita meng-share-nya ke medsos? Misalnya, alhamdulillah saya sudah melaksanakan sholat tahajud. Apakah itu termasuk riya atau bukan? Saya takutnya itu riya, Pak Kiai. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lanjut ya. Pertama, apakah syukur ini bisa menyelesaikan masalah? Ibu dan bapak sekalian, mari kita melihat pada konteks ayat yang Allah firmankan di dalam surah Al-Isra. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alna hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila durriyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura. Adakannya innahu kana 'abdan syakura. Kita ambil ujung ayatnya aja lah. Sesungguhnya adalah hambaku yang namanya Nuh itu adalah orang yang pandai bersyukur. Innahu kana 'abdan syakura, itu kata Allah. Padahal kita tahu bahwa Nabi Nuh ketika menyampaikan dakwah begitu sangat luar biasa sulitnya, tapi Nabi Nuh tidak pernah merasa kecewa. Dia tetap bagaimanapun saya masih bisa berkata, walaupun saya sakit saya akan sampaikan, walaupun saya habis harta saya masih bisa saya berjalan, dan seterusnya. Dilambangkan bahwa syukur itu tidak ada kata henti, dan hanya Allah yang menentukan syukur itu sampai dengan hari kematian. Dan akhirnya Nabi Nuh oleh Allah diselamatkan dari segala macam malapetaka, dan bahkan Nabi Nuh sampai mendapatkan keturunan yang sampai hari ini diabadikan oleh Allah. Jadi dengan demikian, bersyukur adalah bisa menyelesaikan solusi kehidupan kita. Ibu, bapak, kita semuanya, kamu kerja kok kecil amat gajinya, tuh lihat orang lain. Bu, walaupun kecil saya bersyukur dibandingkan dengan orang lain belum bekerja. Saya ikhlas, saya terima apapun yang Allah berikan dari apa yang saya terima ini. Mudah-mudahan Allah berikan berkah. Nggak tahu anak-anaknya sukses menjadi sarjana semua, dan akhirnya kerjanya pun hebat-hebat, gajinya paling kecil 25 juta. Kenapa? Dulu ibunya dan bapaknya pandai bersyukur dengan keadaan yang sekecil itu. Ternyata dengan syukur ini menyelesaikan solusi kehidupan. Coba kalau kita tidak bersyukur, mungkin akan kita menjadi orang yang merugi. Nah, maka oleh karena itu yakin dengan bersyukur ini bisa menyelesaikan segala urusan kita apabila syukurnya kita tujukan kepada Allah. Ya, ada cerita ibu kemarin di kebun kacang Tanah Abang, ada anak kecil yang memang belum bisa apa-apa, kakaknya bisa menentukan segala jual beli dari harta orang tuanya. Anaknya dititipin cuma 3 juta, sedangkan dia dapat 300 juta. Yang satu dapat 50 juta, yang satu lagi dapat 200 juta, kena hampir 1 miliar. Yang kecil anaknya baru umur, yang orang tuanya meninggal ketika dia melahirkan baru umur 3 tahun. Dan apa yang terjadi? Begitu anak udah besar, udah remaja, dikasih tahu, nah ini yang dititipkan kepada aku untuk kamu 3 juta rupiah. Si anak sudah mengerti, dia bersyukur kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, aku dapat rezeki sebesar ini 3 juta rupiah. Dia jaga dengan baik, dan kemudian dia pakai usaha dagang kecil-kecilan. Dan ternyata ibu, tempat yang dia tinggali itu
dihargai dengan harga jauh lebih mahal dari apa yang diperoleh oleh kakak-kakaknya yang berbuat zalim. Dan bahkan kakak yang dapat 300 juta mati di tangan dukun, yang lainnya mati dalam kesusahan, dan anak yang nerima 3 juta tidak marah kepada mereka yang tidak memberi. Dan ternyata tidak disangka tempat yang dia tinggali itu ada planning yang dibutuhkan oleh perusahaan, oleh PT, dibayar 1,5 miliar, cuman ukurannya 40 meter. Kalau bersyukur kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Jadi lagi-lagi ibu, jangan kita anggap syukur ini kecil, jangan, terima dengan baik. Pada Allah kita terimakan. Makanya bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada manusia. Jadi pertanyaan ibu, apakah dengan syukur bisa menyisakan solusi? Ya, dengan tetap kita berusaha, upaya, dan berdoa. Kedua, contoh yang ditanyakan oleh ibu walaupun bukan materinya. Saya punya adik, saya datengin ke sana. Kemudian tadi sebutkan malah bukan menyambut kita, malah menyambit kita. Kemudian kita di tengah jalan mengingat adik kita, mohon ampun kepada supaya diampuni kepada adik saya. Dan mudah-mudahan tidak berbuat begitu kepada orang lain. Dan ini adalah sebagaimana kata Nabi, silman qata'aka, jadikanlah silaturahmi itu kepada orang yang memutus silaturahmi kepadamu, maka engkau akan Allah berikan keberkahan. Dan orang yang di silaturahmi itu insya Allah akan Allah berikan kesadaran dengan kesalahannya itu. Jadi apakah ini berdosa saya melakukan itu, memohonkan ampun? Tidak. Dan ini adalah sebesar-besarnya silaturahmi kepada orang yang berbuat jahat. Tapi ibu jangan sekali waktu datang lagi besok, nak, adekku, aku datang ke sini karena aku cinta sama kamu, nak. Cinta kepadaku, kepadamu wahai adikku. Bawa makanan, bawa segala macam, aku nggak perlu. Lama-lama insya Allah dia sadar. Jadi dengan demikian ibu nggak dosa, bahkan itu pahalanya 2 kali lipat daripada silaturahmi kepada orang yang berbuat baik. Bu, Bapak, kita datang kepada orang yang pernah berjasa kepada kita, bagus nggak? Bagus. Orang pernah didik kita, membina kita, mendidik kita, mengajar kita, datang kepada dia, bagus. Tapi lebih bagus lagi kita datang kepada orang yang pernah menghina kita. Dan ini pernah saya alami ibu, biarin aja. Bahkan ditimpuk pakai gelas saya, dasar kunyuk lo, bapak lo nggak bener lo, mak lo nggak bener, timpuk, biarin. Keluarga saya. Pada saatnya Allah kasih momentum, kemana gue ya cari jalan keluarnya? Kata orang yang sebelah, datang aja ke rumah Haji Edi. Haji Edi juga dia, Haji Edi. Saya ingat ditipu pakai gelas dulu sama dia. Butuhnya berapa? Sekian. Ada duitnya. Ya Allah, dapat seminggu bu, cium kaki, minta maaf. Katanya dulu saya pernah berbuat dosa. Orang yang saya tolong sekarang gak bisa nolong saya. Gak usah bersyukur kepada Allah, masih Allah nolong kepada kamu. Alhamdulillah sekarang baik, lebih baik daripada orang-orang yang biasa. Apabila kita bersyukur kepada Allah dengan kesabaran. Karena makna syukur juga diiringi dengan kesabaran. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari seorang ibu yang dia berbuat baik, baca Quran kah, kemudian dia tahajud kah, atau perbuatan-perbuatan lainnya, dia kirim lewat gambar di media sosial, WhatsApp, di grup. Maaf ya, tadi aku sempat menghatamkan 2 juz. Saya baca surah ini dengan surat ini, dan saya merasa syahdu sampai pada ayat yang ke-13 saya menangis. Kemudian digambarkan tangis kita kepada yang dimaksud itu. Ini bagaimana? Tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Kalau niatnya ingin dipuji, dosa. Kalau niatnya mudah-mudahan saya punya adik, punya saudara, grup saya mengikuti malam itu rajin baca Quran, enggak dosa, enggak. Kapan lagi kita menyampaikan mumpung kita punya HP? Nyampaikan satu-satu enggak mungkin.
Nah maka oleh karena itu tergantung niat. Kalau ada di dalam pikiran kita, mudah-mudahan aja orang menganggap saya tukang ahli salat tahajud, mudah-mudahan aja orang hormati saya karena saya suka baca Quran, maka itu pahalanya hilang, pahalanya gugur. Karena amalannya itu bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh orang. Tapi kalau nyata untuk kita diikuti, maka yang demikian itu nggak dosa. Firman Allah dalam Al-Quran seperti ini. In tubdus shadaqati fani'immahi wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, in tubdus shadaqati, jika kamu tampakkan kamu bersedekah pada siapa saja, fa ni'imma hiya, itu adalah baik bagi kamu. Wa in tuhfuha, dan jika kamu sembunyikan juga kemudian kamu berikan kepada orang-orang fakir, itu pun juga baik bagi kamu. Para mufasir menjelaskan itu dimaknai innamal a'malu, amalan itu tergantung. Nih sekarang buka list nih saya nih. Saya ada keperluan pada ibu-ibu bapak sekalian minta duit saya. Saya kasih waktu 10 menit. Tolong ibu sebutin namanya, berapa jumlahnya, sampai ke meja saya. Ibu Aminah 20.000 rupiah, Ibu Siska 5.000 rupiah, Ibu Hamidah 75.000 rupiah, hamba Allah 1 juta rupiah, Pak Ali 25 rupiah, Pak Ike 100.000 rupiah. Yang ketika disebutkan hamba Allah 1 juta rupiah, kata yang saya sebutin hamba Allah, orang juga tahu kalau bukan saya siapa lagi. Nggak disebutin namanya, gede 1 juta. Hamba Allah 1 juta rupiah. Ketika disebutin begitu di hatinya, siapa lagi kalau bukan gua, orang nggak tahu pasti saya itu. Kata dia ngomong sendiri, maka hilanglah pahalanya. Yang 5.000 disebutin tadi, ya Allah, ya Rabb, aku dikasih memberikan 5.000 kepada Pak Ustadz, tapi aku berniat, ya Allah, bulannya akan datang, saya mau kasih tambahan lagi. Maka itu adalah jauh lebih baik ketimbang yang 1 juta di hatinya. Kalau bukan saya siapa lagi? Makanya lebih bagus sebutin aja namanya. Ibu Susilo 1 juta rupiah. Alhamdulillah, ya Allah, mudah-mudahan saya termasuk orang yang diterima amalan saya. Bagus nggak tuh? Ya Allah, mudah-mudahan saya dengan disebutkan tadi saya menjadi orang-orang yang senantiasa bersedekah. Bagus nggak itu? Bagus. Jadi bukan masalah tadi yang disebutkan itu di media sosial tadi itu, tergantung niatnya. Kalau dia niatnya mudah-mudahan sekaligus yang ngebangunin saudara saya supaya bangun pada waktu subuh berjamaah, sekalian niatnya itu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Innamal a'malu wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan Allah akan memberikan sebesar apapun tergantung dari apa yang ia niatkan. Barangkali dengan 3 pertanyaan ini mantep ini. Mari kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur adalah orang yang ikhlas. Orang yang bersyukur kepada Allah orang yang sabar. Orang yang bersyukur kepada Allah, dia tidak pernah merasa khawatir apabila beramal, kecuali itu pun semuanya diserahkan kepada Allah. Itu namanya orang yang bersyukur. Mari kita semuanya berdoa. Ada lagi?
Ya, terima kasih Ibu yang sudah nanya maupun Bapak Kiai yang menjawab. Sebelum ini Pak Kiai ntar doa ya. Jangan angkat, jangan begini dulu. Ya Ibu-ibu, ini amanat dari ketua kita, jangan pulang dulu, kita foto bersama. Dikarenakan kita ini kompak semua ini seragam. Ntar fotonya untuk dilaporkan ya. Fotonya, ntar ada yang duduk, ada yang berdiri, kita foto-foto bareng. Bu ya. Jangan pulang dulu sebelum habis doa ini ya. Ya mudah-mudahan kita pengajian ini mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah waqtin soleh ayatul Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin Allah. Allahumma ya Allah ya Rabb. Amin. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa berzikir kepadamu ya Allah. Amin. Menyebut-nyebut namamu ya Allah. Amin. Dan jadikan kami orang-orang yang pandai bersyukur kepadamu ya Allah. Jadikan kepada kami dan semua orang-orang yang ikut dengan ilmu yang telah disampaikan ini ya Allah. Amin. Jadikan orang-orang yang senantiasa sabar, semangat dalam melaksanakan ibadah yang semata-mata ya Allah bermanfaat untuk kepentingan bersama, yang dilandasi semata-mata karena iman kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami nanti berkumpul bersama orang-orang yang bersyukur kehadiratmu ya Allah, ditambahkan berbagai macam nikmat karunia darimu pula ya Allah, dan jadikan kami wafat kami dimasukkan kepada orang-orang yang husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina ma'a walidina wa walidil hadirin khususan jama'ata masjid jami'al ikhlas jami'ah ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.